Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Kita sedang membahas prioritas pembangunan Jokowi JK. Pak Dinov, jangan malas mikir, jangan ragu untuk membuat terobosan-terobosan. Bagaimana? Ya itu benar itu. Ya, makanya kita nggak hanya bergantung kepada utak-atik soal harga BBM. Kita lihat banyak peluang-peluang lain, celah-celah lain. Ya. Dalam beberapa hari ini saya udah ketemu dengan LKPP 2 kali. Itu yang lembaga yang punya diberi kewenangan untuk mengatur menyelenggara pengadaan barang dan jasa. Saya udah ketemu dengan BPKP. Saya sudah ketemu juga dengan BPS, badan-badan yang terkait dengan perencanaan yang komprehensif ini, yang kemudian melihat dari berbagai celah itu. Dan saya makin optimis, pemerintah ini makin optimis, kita bisa membenahi tanpa fokus hanya kepada satu, tanpa membesar-besarkan satu masalah. Tadi yang menarik dikatakan oleh Mbak Eni kan, bagaimana sektor utama, industri, pertanian, itu menjadikan prioritas. Tapi yang bicara mengenai industri, selalu masalah yang tidak pernah terselesaikan. Ketersediaan energi dan keterbatasan listrik. Bagaimana terobosan? Karena itu udah jelas di dalam visi, misi dan program agenda prioritas itu percepatan memperlancar rencana yang sudah membangun sekian pembangkit listrik, terutama di mulut tambang. Sebenarnya rencana itu udah ada. Menyangkut karena perizinannya lama, kemudian ada yang sudah izin keluar pun nggak jalan-jalan. Ini yang mau digenjot, maka rencana akan dibuat betul-betul satu pintu tempat perizinan itu. Mungkin BKPM ini akan ditambahkan atau diperbaiki fungsinya. BKPMD juga begitu. Ini soal perizinan itu sangat signifikan pengaruhnya. Jadi memang betul banyak yang mengajukan itu sudah lama, ada yang 6 tahun itu nggak jalan-jalan gitu. Nah, dari perizinan itu, kemudian tadi dalam soal utak-atik pemasukan dan pengeluaran itu, jadi banyak kita di laut, wah kehilangan kita besar, ya karena aturan yang sangat liberal. Rupanya kita ini hanya kita yang laut kita ini bebas dimasuki oleh nelayan-nelayan asing, dan boleh bongkar muat di tengah laut gitu. Sementara untuk nelayan kita diatur. Akhirnya apa? Akhirnya secara statistik pelaporan kita ini impor ikan segar, walaupun ikannya asal dari kita, gitu. 5 tahun terakhir impor ikan kita melonjak, sama dengan impor sayur-sayuran, buah-buahan juga melonjak. Itu yang menjadi dasar kita orientasi prioritas secara sektoral itu pangan, maritim, kelautan plus energi. Nah nanti ada peluang di pariwisata itu juga di prioritas. Nah disitulah arah pembangunan infrastruktur arahnya ke sana. Jadi untuk irigasi, untuk pertanian, bendungan, kemudian untuk dermaga, terminal, pelabuhan dan sebagainya, untuk yang maritim, kemudian pengadaan kapal, termasuk kapal patroli. Nah, kita harus fokus, ya. Jangan melebar, gitu. Baik, Mbak Eni, kalau kemudian birokrasi yang melaksanakan masih orangnya itu juga, apa yang perlu dilakukan? Tapi tergantung pemimpin tertingginya, Mas Tommy. Jadi kalau pemimpin tertingginya mempunyai arah yang jelas, guidance yang jelas, ini implementasinya juga akan sistematis gitu kan, mengikuti gitu. Tapi mungkin tambahan lagi gini Pak, sekarang selama ini kenapa berbagai macam program tidak jalan, tidak tepat sasaran, termasuk juga kinerja kementerian ini acak adut gitu kan? Ini karena data. Jadi diskrepansi data ini yang harus segera diselesaikan. Tidak cuma akurasi data kependudukan, tetapi juga data-data yang lain. Coba kalau kita selalu dengar bagaimana Kementerian Pertanian bilang kita surplus beras, tetapi perdagangan bilang masih defisit sehingga impor gitu kan. Nah ini yang harus segera diselesaikan juga. Itu, Mbak, ini betul sekali, dan itu juga saya sudah itulah saya mengundang BPS, mengundang BIG, Badan Informasi Geospasial, pusat-pusat data ini mau diintegrasikan. Kita akan bikin pusat data nasional sehingga pembuatan kebijakan kita didukung oleh data valid dan terintegrasi gitu. Itu juga sedang dilakukan. Kebetulan ya ini juga kerjanya Bappenas sekarang ini mengkoordinasikan sumber-sumber ini, pusat-pusat data ini. Pak Rizal, apalagi masukannya, Pak? Saya kira apa yang dikatakan Ibu Eni tadi bagus. Kalau kita lihat pengalaman SBY 10 tahun, makro kan lumayan, makroekonomi, pertumbuhan ekonomi 6% ditolong dengan harga komoditi, external capital flow. Tapi dari segi rakyat, yaitu apa yang disebut sebagai indeks pembangunan manusia, tidak ada kemajuan yang berarti. Kita itu terendah di ASEAN 5 setelah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina.
artinya apa? Rakyat nggak dapat apa-apa. Nah, oleh karena itu, saya percaya dengan Pak Andrinov, Ketua Bappenas, akan ada arah reorientasi. Jadi selain ngomongin makro, bagaimana kesejahteraan rakyat dengan ukuran indeks pembangunan manusia ini bisa naik. Harusnya kita di atas Thailand dan di atas. Kita berharap nanti di asumsi makro masuk indikator kesejahteraan itu, Mas. Makanya nanti kita akan coba terakhir kita akan coba dalami lagi apa yang perlu dilakukan supaya pembangunan itu betul-betul tidak melupakan pembangunan manusianya. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetaplah di Economic Challenge.